Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan pembelajaran yang kita lakukan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anakku, pada pembelajaran kemarin kita sudah membahas tentang bab indahnya membangun mahligai rumah tangga yang sudah tiga pertemuan kita lalui. Saat hari ini kita masuk pada bab yang baru, yakni tentang mawaris, ya, atau yang kita kenal dengan harta warisan, pembagian harta warisan. Dalam Islam, ajaran Islam tidak hanya mengajarkan kita untuk beribadah kepada Allah, berhubungan kepada Allah, tapi juga berhubungan terhadap sesama. Itu juga diatur dalam Islam, dan di dalamnya juga ada masalah-masalah tentang kewarisan, ya. Nabi Muhammad SAW membawa hukum waris Islam untuk mengubah hukum waris jahiliyah yang sangat dipengaruhi oleh unsur kesukuan yang menurut Islam itu tidak adil. Sehingga dalam hukum waris Islam itu setiap pribadi, apakah dia laki-laki maupun perempuan, dia berhak memiliki harta benda warisan dari harta peninggalan, ya. Mawaris ini sebenarnya adalah merupakan serangkaian kejadian mengenai pengalihan kepemilikan harta benda dari seorang yang sudah meninggal kepada seorang yang masih hidup, ya. Sehingga demi terwujudnya kewarisan harus ada 3 unsur. Ya, Anda juga bisa simak di buku ini, di buku paket Anda. Harus ada 3 unsur dalam pembagian warisan ini. Yang pertama adalah orang yang mati, yang disebut pewaris, ya, atau yang mewariskan. Jadi harta itu akan dibagi ketika orang yang punya harta ini, pewaris ini, sudah meninggal. Kemudian yang kedua adalah harta milik orang yang mati, ada hartanya, ya. Jadi ada hartanya. Kemudian yang ketiga adalah satu atau beberapa orang yang hidup sebagai keluarga dari orang yang mati yang disebut ahli waris. Jadi tiga-tiganya ini harus memenuhi. Jadi misal pewarisnya ada, ahli warisnya ada, tapi harta warisnya tidak ada, ya tidak ada mawaris seperti itu, karena satu syarat tidak terpenuhi, karena tidak ada harta yang mau dibagi. Atau bahkan mungkin pewarisnya belum mati, ya, orang tuanya belum mati sudah dibagi, ya, itu tidak boleh juga, kecuali pewaris itu sendiri yang membagi, seperti itu, ya. Kemudian anakku sekalian, dalam warisan ini dalam bahasa Arab disebut dengan al-miras, merupakan bentuk masdar dari kata warisa yarisu irsan mirasan, yang berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum yang lain. Dasar dari waris ini sendiri dari mana? Dari sumber dari Al-Quran, itu adalah ada di dalam Quran surat An-Nisa ayat 7 yang bunyinya lirijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw katsur nasiban mafruḍah. Yang artinya bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu dan bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu, bapak atau kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Jadi dalam Al-Quran ini sudah jelas bahwa Islam memerintahkan orang laki-laki dan perempuan, ya. Jadi misal dalam satu keluarga ada saudara laki-laki, perempuan, itu semuanya berhak menerima pembagian warisan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Berapa ketentuannya nanti ada di belakang. Nanti kita akan bahas juga ketentuannya, ya. Kemudian dasar dari as-sunnah juga dari hadis Nabi Muhammad SAW,
hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. An Ibnu Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul Qur'an wa 'allimuhu wa 'allimhun nas wa ta'allamul fara'id wa 'allimuha fa inni imru'un maqbudun wal 'ilmu marfu'un wa yuthika ay yakhtalifa asmani fil fara'idi wal mas'alati fala yajidani ahadan yuhbiruhuma. Dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah ia kepada manusia, dan pelajarilah Al-Faraid dan ajarkanlah kepada manusia. Maka sungguhnya aku ini manusia yang akan mati, dan ilmu pun akan diangkat. Hampir saja nanti akan terjadi dua orang yang berselisih tentang pembagian harta warisan dan masalahnya. Maka mereka berdua pun tidak menemukan seorang yang memberitahukan pemecahan masalahnya kepada mereka. Jadi dalam hadis ini menunjukkan bahwa setiap orang itu pasti akan mati. Maka dari itu ilmu ahli waris ini kita harus paham, sehingga ketika orang tua kita mati atau kerabat kita mati, dalam pembagian harta warisan itu sesuai adil sesuai dengan hukum Islam. Jadi tidak ada unsur ketidakadilan seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah posisi hukum kewarisan Islam di Indonesia. Hukum kewarisan Islam di Indonesia merujuk pada ketentuan dalam kompilasi hukum Islam KHI. Mulai pasal 171 diatur tentang pengertian pewaris, harta warisan, dan ahli waris. Kompilasi hukum Islam merupakan kesepakatan para ulama dan perguruan tinggi berdasarkan Impres nomor 1 tahun 1991. Impres yang masih menjadi perdebatan hangat adalah keberadaan pasal 185 tentang ahli waris pengganti yang memang tidak diatur dalam pembagian fikih Islam. Anak-anakku sekalian, untuk pembagiannya berapa? Kalian juga bisa simak ya, nanti lebih detailnya ada di halaman 145 ya. Ini pembagian tabel mawaris dari KHI, kompilasi hukum Islam. Berapa pembagiannya? Ini saya sebutkan ya. Pak Haris sebutkan untuk anak perempuan, anak laki-laki saja ya. Nanti selebihnya Anda pelajari sendiri di situ ya. Bisa dilihat sendiri. Kalau untuk anak perempuan ya, jadi jika Anda ayah, ibu meninggal, maka harta warisan untuk anak perempuan ini berapa? Yaitu adalah ketika tidak ada saudaranya, ya, Anda sendirian, tidak ada saudara, tidak ada cucu, ya, maka dapatnya adalah 1/2 atau setengah dari jumlah harta warisan itu sendiri. Nah, kemudian ketika ada 2 anak perempuan, ya, atau tidak ada anak laki-laki, tidak ada anak dan tidak ada cucu, maka dapatnya 2/3. Sedangkan anak laki-laki ini dapatnya asobah. Asobah itu apa? Asobah itu sebenarnya dari arti secara bahasa, asobah adalah sisa. Sisanya bagaimana maksudnya adalah ketika sendirian ataupun bersama anak cucu laki-laki, ya, anak laki-laki ini akan mendapatkan 2 kali lipat dari anak perempuan. Jadi sebenarnya anak laki-laki ini pembagiannya terakhir setelah dibagi anak perempuan, sisanya itu diberikan anak laki-laki, tapi dengan ketentuan anak laki-laki harus mendapatkan 2 kali lipat dari anak perempuan. Seperti itu anak-anakku. Jadi untuk pembagian warisan ini memang sangat rumit ya. Akan tetapi kita tidak boleh melanggar aturan ini seperti itu. Tapi perlu dipahami anak-anakku sekalian. Pembagian warisan itu ya, pembagian warisan yang sesuai dengan KHI ini, kompilasi hukum Islam ini dilakukan ketika seorang pewaris ya, pewaris yang memiliki harta warisan, yaitu orang yang meninggal, itu ketika sudah meninggal dan belum meninggalkan wasiat. Jadi belum dibagi semasa beliau masih hidup, itu belum diberitahukan kepada anak-anaknya, kamu bagiannya segini. Lah itu baru dibagi sesuai dengan hukum Islam yang ada ketentuannya. Kalau dalam Indonesia itu masuk tabel KHI ini.
Akan tetapi jika seorang pewaris yang memiliki harta warisan itu ketika masih hidup sudah membagi harta warisan ini, ya, membagi harta warisan ini, dan itu misal dibagi rata antara anak laki-laki dan perempuan, dan semuanya antara anak laki-laki dan perempuan ini ridho, maksudnya ikhlas dengan pembagiannya, maka setelah beliau meninggal ya sudah tidak bisa dibagi karena sudah dibagi. Dan tadi sudah menyatakan semua pihak itu ikhlas. Makanya bagian warisan itu disarankan ada hitam di atas putih, ya, catatan sebagai bahwa ini kalau sekarang itu mungkin lebih legalnya itu langsung disertifikat atau diaktekan atas nama anak-anak itu sendiri gitu ya. Supaya apa? Supaya tidak ada perebutan harta warisan setelah orang tua ini meninggal. Seperti itu. Jadi kami Pak Aris ulang kembali, Pak sekarang kembali, harta warisan jika sudah pewaris masih hidup dan dia membagi misal dengan pembagian yang rata ataupun sesuai dengan hukum Islam ini, dan dengan syarat semua pihak, anak-anaknya, ahli waris itu menerima, ikhlas, ridho dengan pembagian dari orang tua, maka tidak ada masalah. Ya. Jadi meski tidak sesuai dengan KHI ini, kompilasi hukum Islam yang ada di sini, ya, kalau semua saling ridho itu tidak ada masalah. Ini pembagian kompilasi hukum Islam yang warisan ini adalah ketika orang yang sudah pewaris itu meninggal, kemudian harta ini belum dibagikan. Seperti itu. Ya, mungkin cukup itu saja anak-anakku sekalian untuk belajar hari ini. Sedikit, semoga bermanfaat. Nanti untuk pembelajaran berikutnya kita bahas tentang ketentuan mawaris dalam Islam, yaitu ahli waris, syarat-syaratnya, sebab menerima harta warisan dan lain sebagainya. Pak Haris cukupan itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.